Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya adik-adik semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa agar diberi kemudahan dan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, siapkanlah buku tulis kalian dan pulpen dan simaklah video pembelajaran hari ini. Baiklah adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Apa sih kesimpulan dari isi kandungan tersebut? Ada yang masih ingat? Ya, isi kandungan surat Az-Zumar ayat 53 memerintahkan kita semua untuk tetap beroptimis dan jangan berputus asa dalam menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun yang tentunya mengampuni semua dosa-dosa kita asalkan kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Lalu apa sih yang dimaksud optimis itu? Optimis adalah suatu sikap atau pandangan positif yang dimiliki seseorang dengan cara berpikir positif, memberikan pemikiran yang kuat, selalu merasa gembira dengan keadaan yang ada, merasa percaya diri, percaya bahwa selalu ada harapan di dalam hidup, dan merasa yakin bahwa suatu saat dirinya akan meraih tujuan yang diinginkan. Ada kebalikan dari sikap optimis, yaitu pesimis, yang berarti sikap seseorang yang berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Contohnya gini, suatu hari di madrasah mengadakan berbagai macam perlombaan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, di mana perwakilan kelas diminta untuk mewakili perlombaan tersebut seperti lomba azan, MTQ, kaligrafi, sholawat, dan sebagainya. Ketika kalian menentukan siapa saja yang layak maju untuk mewakili perlombaan tersebut, tetapi kalian saling tunjuk-menunjuk. Pada saat temanmu menunjuk kamu, tetapi kamu langsung menolaknya dan menunjuk teman lainnya. Ah, jangan saya nggak bisa, saya nggak pede, saya nggak berbakat, tuh dia aja yang jago, tuh dia aja yang keren. Itu artinya kamu memiliki sifat pesimis. Berbeda halnya dengan sikap optimis, tanpa ditunjuk atau disuruh pun, tetapi kamu siap maju untuk mewakili teman lainnya. Karena apa? Karena kamu memiliki pandangan yang positif dan percaya diri. Kamu yakin kamu bisa dan pantas maju untuk memenangkan perlombaan tersebut. Kiranya sangat penting memiliki sikap yang optimis dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita sombong atau takabur, tetapi berusaha semaksimal mungkin. Dengan tetap mengharapkan ridho dan pertolongan Allah akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dan pantang menyerah. Nah, hari ini kita akan mempelajari isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 153 tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah yang terdiri dari 286 ayat ini turun di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijriyah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang, yaitu ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia kalian dengan kesabaran dan sholat yang dapat mendekatkan dan menghubungkan diri kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan yang menderamu. Lalu apa sih sabar itu? Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Contohnya seperti musibah yang kita alami sampai sekarang ini, yaitu sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana kita harus membiasakan diri untuk memakai masker, menjaga jarak dengan tidak berkerumun, serta sering-sering mencuci tangan agar terhindar dari virus tersebut. Atau juga banyak musibah lainnya seperti banjir dan lain-lain, kita harus terus bersabar, berdoa, dan tidak putus sholat dalam menghadapi segala cobaan dan musibah. Ada 3 macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, kesabaran dalam menjalani ketaatan, seperti sholat 5 waktu terus tiap hari dikerjakan tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun. Sesibuk apapun tetap mengerjakannya, separah apapun penyakit yang diderita, selama akal masih berfungsi, sholat tetap menjadi kewajiban. Saat bulan puasa, selama sebulan penuh bersabar menahan segala ujian lapar dan dahaga di siang hari. Dalam hal ibadah, semua dilakukan dengan senang hati, tanpa ada rasa capek yang menghampiri. Kedua, sabar menjauhi larangan. Sungguh di dalam hati ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan yang sudah digariskan agama. Hanya saja kita dituntut untuk bersabar pada semua itu, karena balasannya bagi mereka yang bersabar atas kemaksiatan adalah pahala. Ketiga, sabar menerima ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap harus disikapi dengan sabar. Hati harus qanaah atau menerima ujian tersebut. Yakinlah ujian yang diberikan pada makhluk sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya melebihi batas keimanan yang dimiliki. Tiap-tiap hamba tingkat keimanannya tidak sama, sehingga tingkat ujiannya juga berbeda. Semakin tinggi keimanan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan.